Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di channelnya FV4. Nah, di podcast kali ini kita mengunjungi seorang penulis buku fenomenal yang juga merupakan seorang trainer dan juga businessman. Beliau adalah Kang Udin Yulianto. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan dengan beliau. Langsung saja kita sapa nih. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. nih Kang? Alhamdulillah Ya. kabar Boleh baik. disapa dulu nih kan teman-teman penonton FV4 nih. Ya oke. Assalamualaikum sahabat FVPOR ya. Ya. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Kalau Mbak Atika sendiri gimana? Sehat juga nih ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kalau nggak sehat nggak sampai sini Iya, ya. saya nggak bisa ketemu Kang Udin nih hari ini. Kalau nggak sehat nggak sampai sini. Iya, Kang, Kang Udin ini kesibukannya apa sih Kang? Kan kalau saya lihat tuh kegiatannya kayaknya banyak banget gitu. Dari mulai tadi ya sebutin tadi ya, trainer, penulis, mungkin kayak guru ngaji juga Iya. gitu. Kesibukannya apa nih Kang? Ya sebenarnya kalau kesibukannya ya di rumah saja sebenarnya. Iya karena pandemi sih ya. Di rumah saja sebenarnya. Cuman ya meskipun kondisi kita seperti ini pandemi, otak kita tidak boleh berhenti, tetap harus berjalan, ya. Saya pernah teringat begini tentang Pepeng ya. Kalau kita masih ingat dulu zaman waktu kita kecil ada kuis namanya kuis jari-jari. Beliau apa itu Kang? Oh belum pernah ya? Belum pernah Wah, sama saya. Itu era-era saya dulu waktu kecil ya. Seusia saya pasti sudah tidak asing dengan nama beliau. Nah, beliau itu di usia yang sudah senja, beliau sakit dan tidak bisa bergerak. Hanya tiduran di pembaringan saja di ranjang. Tetapi karya beliau itu terus berjalan. Jadi beliau bisa menghasilkan karya-karya yang kemudian dalam kondisi serba keterbatasan seperti Berarti itu. Masih bisa buat berpikir gitu ya, walaupun betul. keterbatasan seperti Betul itu. Sekali. Ya. Bisa jadi kalau kemudian pandemi ini membuat diri kita nggak bisa kemana-mana, tapi otak kita harus kemana-mana seperti itu. Kata guru saya jangan kalah sama pandemi. Gitu ya Kang ya. Ya terus gimana Kang? Kesibukannya apa yang sedang digeluti akhir-akhir ini apa nih Kang? Ya. Saya lebih banyak di bisnis sekarang ini. Lebih banyak di jualan, ngurusin para reseller, para agen, dan kemudian bagaimana omset-omset para reseller dan juga para agen itu bisa terus melejit di pandemi seperti ini. Jadi COVID jangan sampai kemudian membuat teman-teman kita itu terpuruk dan kemudian tidak bisa punya income. Nah, kita pengen kemudian teman-teman itu terus bergerak karena rezeki dari Allah itu sudah dijanjikan, sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Seperti itu. Karena jualan nggak harus punya toko gitu ya Kang ya, bisa betul juga sekali. online, bisa lewat HP doang bisa dapat income gitu ya Kang ya. Betul sekali. Terus Kang Udin ini bisnisnya bisa disebutin nggak Kang, apa aja gitu? Saya dengar sih katanya ada bisnis yang dulu modalnya sampai minus katanya, dan sekarang malah bisa sampai dijual sampai ke luar negeri gitu Kang. Iya, dulu berawal di tahun 2008 akhir ya. Itu tuh 1 tahun setelah kita menikah, kita punya usaha di pembuatan kebaya dan juga baju pengantin. Waktu itu memang modalnya kita 4 juta. Modal awal itu kita dikasih pinjam sama orang tua. Dari pinjaman ya Kang ya? Dari minusnya pinjaman, itu ya Kang ya? Dari pinjaman, kemudian kita bikin baju, kemudian kita pasarkan, kemudian alhamdulillah ada keuntungan sampai kemudian kita bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, itu punya bisnis itu emang Kang Udin dari dulu suka dengan dunia mungkin kebaya kayak gitu, apa emang karena ada kesempatan atau apa gitu Kang? Iya, karena ada peluang saja. Ada peluang. Ada peluang saja dan juga kepepet. Kepepet. Tapi backgroundnya dulu apa sih Kang? Saya dulu di teknik D3 elektro. D3 elektro tapi bisa sampai ke terjun ke dunia. Memang jauh dari dunia pendidikan ya. Anak elektro kemudian bermain di kebaya, di gaun gitu. Seperti itu. Kok bisa, gimana itu Kang ceritanya? Karena ada peluang tadi ya. Betul, karena ada peluang. Jadi bisnis itu jangan sampai kemudian hanya kepatok dengan orang bilang panggilan jiwa begitu. Bukan seperti itu. Bisnis itu yang penting adalah menghasilkan dulu.
Menghasilkan dulu. Yang penting menghasilkan dulu. Maka saya kalau kemudian ada teman-teman tanya ke saya, Kang, kita sebaiknya mau usaha itu yang kayak gimana? Yang satu yang penting adalah menghasilkan dulu. Bisa buat diri sendiri yang penting menghasilkan dulu. Soal nanti cocok dengan diri kita atau tidak itu nanti soal belakangan. Yang penting menghasilkan dulu. Baru kemudian kalau sudah menghasilkan, kita cari yang mudah dikerjakan. Baru kemudian yang berikutnya adalah yang sesuai dengan passion kita atau yang sesuai dengan keinginan kita. Cuma yang terakhir ya Kang ya, yang terakhir. Gitu ya. Jadi kadang orang terlalu sempurna mencari bisnis itu yang sesuai passion dulu katanya. Ya, sesuai passion kalau gitu tidak menghasilkan buat apa kan begitu. Maka yang penting adalah menghasilkan dulu. Jadi lihat realita ini juga ya Kang ya. Betul, karena kita tidak bisa makan dengan passion. Kecuali kalau kita ketemunya atau mainnya itu dengan para motivator. Nah, pasti kalau para motivator bilang kejar passionnya dulu kan gitu. Padahal kalau kita main di dunia nyata tidak seperti itu. Kita di dunia nyata itu yang kita lihat adalah ini menghasilkan atau tidak. Kalau tidak menghasilkan buat apa kita kerjakan. Seperti itu. Terus dari bisnisnya Kang Udin sendiri yang kebaya ini semuanya dikerjakan sendiri, dia mulai jahit kah atau semuanya itu dari Kang Udin sendiri atau ada timnya gitu? Enggak, jadi kita ada tim sendiri. Kita hanya beli bahannya saja. Kemudian kita konsep gaun atau baju yang kita inginkan nanti seperti apa. Kemudian sudah ada tukang potongnya, sudah ada tukang jahitnya, sudah ada tukang bordirnya. Kita hanya di awal sama di finishing aja. Baru kemudian kita betul. Baru kemudian kita pasarkan atau kita jual seperti itu. Itu bisa sampai katanya sampai dijual ke luar negeri gitu kan? Sampai mana aja itu kan? Dulu kita sampai ke Malaysia, ke Hong Kong, Taiwan, Singapura. Kemudian juga sampai ke India seperti itu. Jadi ada yang langsung kayak misalkan di Hong Kong, Taiwan, Malaysia itu kita langsung. Jadi memang orang lewat Facebook beli dengan kita secara langsung. Orang Indonesia memang sudah domisili di sana. Tapi kalau ke Singapura, India itu lewat para pedagang. Jadi reseller gitu ya Kang? Ya. Pedagang di Tanah Abang. Pedagang di Tanah Abang. Terus ada yang jual sampai ke luar negeri gitu Kang. Seperti itu. Karena kita pernah juga waktu kita setor baju di Tanah Abang ada oleh-oleh dari Thailand. Ya, ini Mas ada tadi ada pelanggan dari Thailand datang bawa oleh-oleh gitu. Kita juga berkat bajunya Kang Udin yang udah sampai sana tadi ya. Betul. Terus sampai saat ini juga ini ya Kang, masih walaupun pandemi kayak gini masih ya Kang ya dunia yang kebaya tadi. Iya, masih meskipun juga. Memang meskipun hanya sekarang itu kita hanya melayani pesanan saja. Kalau dulu kan kita harus stok, tapi kalau sekarang kita hanya melayani pesanan, apa yang dipesan kemudian kita bikinkan seperti itu. Ini bisnisnya berdua dengan istri aja? Iya betul, kalau yang itu dengan istri. Dan mulai pandemi kemarin sudah semuanya pengelolaan kita serahkan ke istri. Dulunya ini Akang juga ikut saya gitu ikut nimbrung di dalamnya. Kalau sekarang sudah sendiri. Sendiri saya coba melirik ke peluang yang lain. Oh gitu. Apalagi nih Kang bisnisnya kayaknya ada banyak ini. Iya betul. Untuk yang sekarang ini yang kita alhamdulillah cukup ramai itu adalah ada saffron ya. Kita ada kenalan dari salah satu pondok pesantren yang kemudian dia punya link untuk ngambil saffron. Kemudian kebetulan saffron yang kita punya ini saffron grade A dari Afghanistan. Bahkan kita berani menjamin akan mengembalikan uangnya itu kalau memang saffron kita bukan dari Afghanistan. Kita garansi. Ada garansinya ya? Kita ada garansinya. Dan memang itu grade kita yang terbaik. Jadi kalau tipe saffron yang lain itu mereka sekali nyeduh itu sampai 5-7 helai. Ya? Tapi kalau kita hanya cukup 1 helai saja. 1 helai cukup. Iya. Bedanya jauh bahkan sekali. Ada pelanggan kita tanya, "Loh Kang, itu 1 helai sudah bikin kuning kayak gitu ya?" Iya. Karena kita grade-nya terbaik. Kalau yang grade-nya biasa 5-7 begitu. Baru bisa warnanya jadi kuning. Ngomongin saffron tuh manfaatnya apa aja sih Kang buat ini? Kayak baru tren tuh akhir-akhir ini. Dulu kan belum ini ya, belum pada baru tahu. 1 tahun terakhir ini tren di Indonesia dan trennya cukup naik. Jadi itu saffron baik untuk jantung, kemudian untuk memperbaiki pola tidur kita yang susah tidur, kemudian ketika bangun biasanya capek, dengan saffron itu insya Allah bangun pagi
kita jadi seger. Gitu. Iya. Kemudian untuk yang wanita biasanya kalau datang menstruasi itu suka sakit, nah ini dengan saffron bisa sembuh. Kemudian untuk kulit juga baik, untuk ngobati kanker juga bisa, seperti itu. Banyak manfaatnya, dan ini adalah rempah termahal di dunia. Rempah termahal ya? Iya, 1 gramnya di Indonesia itu antara 150 sampai 600 ribu tergantung grade-nya. 1 gram aja ya? Berarti isinya bisa saja dihitung itu kan? Bisa. 1 kali minum bisa berapa ratus nih ya? Betul. Iya, oke. Terus ada lagi gak Kang bisnis yang lain yang lagi digeluti Kang Udin? Ya, ini di pandemi ini kita punya satu produk dari teman-teman, itu kayu putih plus, minyak kayu putih plus, atau kita punya merek namanya COV19. Ini hari ini sampai kita kehabisan. Kemarin masuk 2000 botol itu habis. Karena pandemi ini pandemi cukup meningkat, ini banyak orang orang yang membutuhkan itu. Bahkan ini kita masih punya banyak pesanan yang belum terpenuhi. Ini barusan tadi saya masih suka membalas WA ini tadi. Karena mereka yang menanyakan stoknya. Bahkan ada yang malam ini mau datang ke sini ngambil kalau ada stoknya. Itu dia apa Kang? Minyak kayu plus. Itu buat jadi untuk ngobatin COVID itu sangat manjur sekali. Jadi orang yang hidungnya mampet, tenggorokannya sakit, begitu minum itu sembuh Insya Allah. Jadi yang nggak bisa nyium, hidungnya udah mampet ini, pakai itu dalam 5 detik insya Allah bisa plong. Langsung plong. Ya, dan itu bahan-bahan yang terbaik. Ada kultus Hindi. Kultus Hindi ini memang sudah sudah disunahkan dari Rasulullah zaman dulu. Jadi dari para sahabat dulu ketika mengalami sakit yang sama, yang terkait dengan tenggorokan, terkait dengan paru-paru, itu konsumsi, diminta sama Rasulullah untuk mencari kultus Hindi, ya. Kustul Hindi itu adalah akar dari India. Nah, sekarang kita mulai lagi itu dicari, kemudian digabungkan dengan mint, digabungkan dengan habatus sauda, digabungkan dengan produk-produk yang lain, yang itu kemudian sampai menjadi sebuah ramuan, dan itu luar biasa. Oke. Kan sekarang kita bahas karyanya Kang Udin yang fenomenal tadi itu. Buku Manut Quran Bisa Kaya. Ini dari judulnya aja udah yang bikin penasaran kan ya. Manut Quran itu bahasa Jawa ya Kang ya? Itu gimana ceritanya kok bisa dikasih judul kayak gitu? Iya, jadi manut itu ya berarti nurut kan, nurut atau harus ngikut ya. Karena memang di Quran itu ya harus kita ikuti, karena Quran itu adalah salah satu sebagai petunjuk dzalikal kitabu la raiba fih, bahwa Quran ini adalah betul-betul tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jangan sampai kemudian kita ragu terhadap Quran ini. Nah, di Al-Quran sebagai dasar kita untuk bikin buku ini ada di surat Al-Maidah ayat 66. Jadi surat kelima ayatnya 66. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kemudian lanjutannya minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'ama ya'malun, yang artinya adalah sungguh walau annahum, sekiranya mereka itu bersungguh-sungguh nurut ngikutin Taurat dan Injil dan juga Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Jadi harus nurut Injil, Taurat dan Al-Quran. Nah, kalau kita kemudian Islam berarti ya nurut Quran, karena memang Quran adalah penyempurna dari 2 kitab sebelumnya tadi. La akalu min fawqihim, dan sungguh Allah akan memberikan kepada mereka makanan. Disebutkan adalah makanan min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, yaitu dari bawah kaki mereka. Nah, jadi kalau kemudian bahasanya adalah kalau orang itu nurut dengan Quran, maka Allah akan berikan makanan baik dari atas mereka ataupun dari bawah kaki mereka. Ini jadi, makanan berarti rezeki. Kalau kita mau rezeki yang banyak, yang besar, yang berlimpah, yang berkah, berarti kita harus nurut sama Quran. Semua seperti itu. Masalah solusinya ada di Al-Quran gitu. Ada di Al-Quran, betul sekali. Dan nanti kalau kemudian ini kita kembangkan lebih jauh lagi,
Maka dengan kita manut Quran kita bisa sehat, dengan manut Quran kita bisa lunas hutang, dengan berarti isi dari bukunya itu ya Kang ya? Kayak dengan gitu ya? manut Quran kita itu bisa punya anak, dengan manut Quran kita bisa punya jodoh dan lain sebagainya. Banyak hal yang kemudian bisa dari kata manut Quran ini. Terus apa aja sih Kang yang dipelajari di buku itu, tentang apa aja gitu yang? Ya, di buku itu kita tuliskan pola-pola rezeki Allah. Jadi pola-pola Allah itu nurunkan rezeki kepada kita itu apa saja kan begitu. Nah di situ ada 7 pola yang kita jabarkan. Yang pertama yaitu adalah benerin niat. Jadi terkadang dalam hidup ini kita itu meniatkan sesuatu, niatnya itu hanya untuk diri kita sendiri. Padahal seseorang itu akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita niatkan itu. Ya, kalau niatnya kita besar, maka kita mendapatkan besar. Kalau niatnya kecil, kita akan mendapatkan hal kecil. Maka kalaupun ada niat-niat kita yang masih salah, bukan salah sih, saya menyebutnya adalah kurang tepat, maka niatnya harus dibenerin. Nah, niat dibenerin itu bagaimana? Niat yang benar itu adalah niatkan segala amal ibadah kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Dan niat ini terkait dengan goal. Apa sih goal kita itu dalam hidup ini? Apakah hanya untuk diri sendiri atau kita betul-betul bisa bermanfaat untuk orang lain? Apa yang pernah kita pikirkan untuk orang lain? Nah, seperti itu. Ini niat terkait gitu dengan niat. Apakah hanya sekedar ego kita main, jadi main dengan diri kita sendiri, ataukah kita betul-betul memikirkan tetangga kita, betul-betul memikirkan orang lain? Seperti itu. Lagi ke niat lagi itu ya. Niat adalah goal kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah benerin mindset. Dalam melakukan menindaklanjuti dari goal kita ini, dari niat kita itu, terkadang kita kesandung dengan beberapa mindset yang salah. Bahwa salah satunya adalah kalau kita itu usaha itu tidak harus melibatkan Allah misalnya. Atau contoh kecil, misalnya kalau kita mau bangun rumah, ini kalau nggak hutang bagaimana kita bisa bangun rumah? Ya, ada mindset kayak gitu ya Kang ya. Ini itu mindset di masyarakat banyak sekali itu Kang. Contoh lagi misalnya kalau kita mau membesarkan bisnis, kalau nggak pakai uang bank, nggak pakai riba, bagaimana bisnis bisa besar? Nah, padahal ini mindset yang salah. Termasuk kemudian bagaimana sikap kita terhadap rezeki. Nah, apa itu rezeki? Kemudian kalaupun selama ini ikhtiar yang sudah kita lakukan belum menghasilkan rezeki, itu seperti apa yang kita lakukan? Jadi mindset ini harus dibenerin terlebih dahulu. Bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar uang misalnya. Kesehatan yang kita dapatkan ini juga rezeki. Kemudian keluarga yang bahagia, keluarga sehat, yang soleha, kemudian sehat, ini juga rezeki yang besar gitu, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menjemput rezeki dengan ibadah. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang goal dan mindset, kemudian soalnya kita kemudian dilanjut dengan action. Action kita apa? Action kita ada 2 nanti. Yang pertama adalah dengan ibadah ini. Jadi kita benerin ibadahnya. Ibadah kita tuh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nanti ada banyak poin di sana. Kemudian yang keempat itu adalah menjemput rezeki dengan ikhtiar. Kalau yang poin ketiga, pola yang ketiga ini adalah bentuknya kita ikhtiar langit. Kalau yang keempat ini bentuknya adalah ikhtiar bumi. Nah, di sana saya menjelaskan bagaimana kemudian kita itu berbisnis dengan Allah. Ada rahasia kita berbisnis dengan Allah. Kalau kemudian kita lakukan hal itu, maka kita akan mendapatkan balasan yang tak terbatas. Kita akan mendapatkan kekayaan yang tak terbatas di situ. Ada poin-poinnya di situ terkait dengan bisnis dengan Allah. Lalu kemudian bagaimana kalau kita itu memulai usaha agar usaha kita itu bisa berkah? Ada 5 tahap. Nah, ini sedikit saya jelaskan. Ini penting buat teman-teman nanti yang mau mulai usaha ya. Saya berkali-kali sampaikan ini. Yang pertama adalah niatnya harus benar. Kalau kita mau buka usaha, niatnya harus benar. Untuk apa niat kita itu? Untuk apa usaha kita itu? Apakah sekedar mencari pamor, ataukah hanya sekedar mencari nama, atau hanya sekedar mencari kekayaan? Nah, niat kita harus benar. Yang kedua adalah modal. Modalnya ini harus benar.
Jangan sampai modalnya dicari atau didapatkan dengan cara yang tidak benar modalnya ini. Dengan cara pinjam bank misalnya, dengan riba, ini modal nggak benar. Sesuatu yang dimulai dari nggak benar, modalnya nggak benar, ini pasti hasilnya nggak benar. Ini pasti. Iya. Lalu kemudian yang ketiga adalah produknya atau jasa yang diusahakan itu harus benar juga. Jangan sampai kemudian produk yang dijual itu produk haram misalnya. Ya kan? Jualan minuman keras misalnya. Ini kan menghasilkan, tapi ini bukan yang haram, bukan yang halal, maka tidak boleh seperti ini. Lalu yang keempat adalah cara menjualnya. Ini harus benar juga. Kalau tadi kemudian niatnya benar, modalnya sudah didapat dari modal yang halal, produknya produk halal. Tapi kalau cara menjualnya dengan cara ngapusi, dengan cara berbohong, sama ini juga nggak benar. Haram ya Kang. Ada mungkin sering kita temui di masyarakat itu, ada yang cara jualnya itu nggak benar. Misalnya kemarin saya belinya 1.000, saya cuma ambil untung 10 rupiah misalnya, ini kan nggak benar. Padahal kulakannya 500, dia bilang 1.000. Ini cara biar apa? Biar menarik orang beli misalnya. Ini cara yang nggak benar. Maka cara menawarkannya pun harus benar, harus jujur. Lalu yang terakhir adalah cara menyalurkan hasilnya. Ini harus benar juga. Jadi kalau kita sudah dapat hasilnya, ini harus kita salurkan dengan cara yang benar. Bisa jadi orang tadi dari awal modalnya benar, semuanya benar, sudah baik. Begitu dapat hasil, ternyata buat bayarin teman-teman mabuk misalnya. Ini kan berarti nyalurkannya nggak benar berarti ya. Atau tidak mengeluarkan zakat, padahal ada haknya zakat di situ, tidak bersedekah. Itu nih 5 cara ya. Nanti kalau teman-teman lakukan ini semua, insya Allah bisnisnya akan jadi berkah. Oke Kang, tadi kan ada 7 pola ya, udah disebutkan 4 nih. Untuk yang ketiga mungkin teman-teman pada penasaran, bisa nih beli bukunya Kang Udin nih, buku Manut Quran. Nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Terus Kang, keinginan Kang Udin dari penulis buku ini tuh apa sih Kang? Ya. Harapannya kayak gitu Kang, harapannya apa dalam menulis buku ini? Barangkali begini, kalau dulu orang itu akan ditanya sama anaknya, buku apa yang sudah pernah kita baca. Tapi ke depan bukan itu pertanyaannya. Anak-anak cucu kita itu ke depan itu tidak akan tanya, Abi dulu pernah baca bukunya siapa saja, Abi dulu pernah baca buku apa saja. Tapi ke depannya jadi pertanyaan adalah, Abi, Bapak dulu itu pernah nulis buku apa? Jadi ke depan yang ditanya itu buku apa yang sudah pernah dihasilkan oleh orang tua kita. Jadi akan ditanya itu. Maka dari situ saya pengen kemudian punya karya yang kemudian dari karya itu akan dikenang ya. Akan dibaca oleh banyak orang dan itu menjadi pahala jariah. Jadi ladang pahala. Karena umur kita terbatas, paling usia kita tuh sekitaran 60 tahun, lebih sedikit kalaupun nyampe 70 berarti itu bonus. Tetapi bagaimana kemudian di batas usia kita itu kita bisa punya amal yang terus mengalir pahalanya. Nah, salah satunya dari buku itu. Semakin banyak orang yang nanti membaca dari buku itu, mendapatkan manfaat dari buku itu, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Nah, harapan kita seperti itu. Terakhir nih Kang, motivasi buat teman-teman pelaku bisnis nih tentang apa ya bisa diinin dengan manut Quran juga gitu kan. Motivasi buat teman-temannya apa nih Kang? Iya. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus kita kembalikan ke Quran. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala sudah jelas di ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, bunyinya adalah apa, Mbak? Iqra. Itu bunyi pertama kali dibilang adalah Iqra. Bacalah, ya kan? Kita diminta untuk membaca. Iqra itu dari apa namanya? Dari huruf qaf ra hamzah, qira'a, dari kata qira'a yang artinya adalah kumpulkan, carilah. Berarti kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan, untuk mencari. Dengan apa? Dengan apa namanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah yang Maha menciptakan. Artinya apa? Kalau kemudian kita mau bisnis, mau usaha, maka cari ilmunya di Quran.
Kalau ilmunya sudah kita dapatkan kemudian kita libatkan Allah di situ, maka Allah akan berperan memberikan hasil buat kita. Semuanya kembali ke Quran gitu ya. Orang yang bekerja tanpa melibatkan Allah ada hasilnya? Nggak ada. Tapi kalau kemudian orang bekerja, orang berikhtiar, orang berusaha, tetapi melibatkan Allah di situ, menyebut nama Allah di situ, maka akan ada keberkahan dalam usahanya berkah, itu. Ya. Nah sekali lagi berkah itu bukan sekedar berapa banyaknya yang kita miliki, yang kita dapatkan, tapi berkah itulah dari apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah saya punya gambaran begini. Kenapa kita harus manut Quran? Saya punya gambaran seperti misalnya kalau kita cari informasi, itu sekarang nyarinya di mana Mbak? Kalau jenengan nyari informasi di internet banyak. Di internet. Ya. Nyarinya di mana itu? Di Google. Di Google. Ya. Nah, sama juga kita. Kalau kita lagi nyari sesuatu, kita nyarinya di Quran. Ya. Orang misalnya mau butuh bikin sayur asem, maka dia akan ngetik sayur asem, resep sayur asem di Google. Nanti akan muncul banyak resep sayur di situ. Kita ambil satu, klik, kemudian kita pelajari, kita praktekkan. Sama juga di Quran. Kita akan cari apa kebutuhan kita yang ada di Quran. Nanti Quran akan ngasih tahu, ini loh jalannya, ini loh kuncinya, ya seperti itu. Nanti kemudian baru akan ketemu jawabannya. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, kira-kira telah dipraktekkan, hasilnya bagaimana? Apakah langsung berhasil atau tidak? Belum tentu. Ya kan kita belajar dari Google. Apa tadi? Cara masak sayur asem. Begitu pertama belum tentu berhasil. Maka akan kita coba lagi, kita akan coba lagi, belajar lagi. Dari tadi apa? Dari ayat yang pertama Allah turunkan tadi adalah punya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kumpulkanlah, pelajarilah apa yang kita inginkan dan kita butuhkan itu dari Al-Qur'an. Nah, kira-kira demikian. Iya, oke. Insyaallah. Nanti lebih detail lagi bisa dibuka di buku. Iya, buat teman-teman yang penasaran dengan bukunya Manut Quran bisa diorder di mana, Kang? Nanti ada bisa dilihat di link di bawah ini, insyaallah. Nih cari informasinya di situ. Oke, Kang Udin, terima kasih banyak atas waktunya, sama-sama, atas kesempatannya bertemu dengan Kang Udin, motivasinya juga. Semoga lain kali bisa bincang-bincang lagi nih, melanjutkan. Mungkin ada edisi selanjutnya ini, Kang, bakalan. Ya, insyaallah nanti kita tunggu saja, monggo ya atas kunjungannya dan terima kasih ini sudah kersa rawuh di sini, sowan di sini, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di sini itu bermanfaat untuk kita dan juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghasilkan kebaikan yang lain, insyaallah demikian. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini bersama Kang Udin. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini ya jika bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.